sama-sama mendoakan doa tahun Jubileum 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk.
Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari saat ini kita mau mengawali Misa Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini, di mana kita merayakan pada hari ini Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran dengan lagu pembuka yang akan dinyanyikan oleh kor dari SMP Katolik Raja Wali. Dalam perayaan kita pada kesempatan ini, kita datang di dalam bait suci Tuhan untuk mempersembahkan diri kita, seluruh intensi dan harapan-harapan kita. Juga bersama dengan saudara-saudari kita yang minta doa dari kita dan kita bawa dalam perayaan pada kesempatan ini. Rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, terlebih bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Saudari kita Veronica Rada yang merayakan hari ulang tahun, dan juga mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan lewat terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, dan juga tetap membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita, anggota gereja kita, tetangga kita yang berada dalam keadaan lemah, sakit dan tidak berdaya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan secara istimewa di bulan November kita tetap membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang. Utamanya bersama keluarga mendoakan Wilhelmina Moi, Bapak Dominikus Soy, Rudolfus Rondo, Ma Francisca JB, serta seluruh keluarga besar Ana Sonda yang sudah meninggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam rumah Tuhan pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam gereja sambil merayakan hari Minggu biasa yang ke-32. Tetapi gereja secara universal merayakan pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran atau dedikasi Gereja Basilik Lateran. Kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena pada tahun 324. Dalam sejarah kekristenan ini, gereja
sebagai bangunan pertama yang dibangun setelah terjadi penganiayaan dan pengejaran terhadap orang-orang Kristen. Pada awalnya orang-orang Kristen beribadah di tempat-tempat tersembunyi, di katakombe-katakombe atau di rumah-rumah orang Kristen, berpindah-pindah tentunya. Dalam perkembangannya, basilika di Lateran ini kemudian menjadi katedral, tempat tinggal uskup Roma atau paus, pimpinan gereja tertinggi sedunia. Dan gereja ini dipandang sebagai induk semua gereja di dunia. Melalui pesta ini, kita mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan uskup Roma yang persatukan seluruh gereja dalam kasih dan cintanya. Sehingga kita diingatkan bahwa gedung gereja itu penting dalam rangka mengungkapkan iman yang kita rayakan, bahwa kemudian sebagai bangunan dan menjadi indah, besar dan megah layak kita syukuri. Tetapi gereja sebagai gedung belumlah menjadi yang terpenting, karena yang pokok adalah gereja sebagai umat Allah dan kita adalah umat Allah. Sejauh mana kita sungguh-sungguh menjadi gereja yang bisa mengalirkan rahmat dan berkat, tetap menjadi tanda kesucian dan kekudusan, menjaga kesatuan dan kebersamaan dengan seluruh gereja. Moga-moga lewat perayaan pada kesempatan ini kita disadarkan sebagai anggota gereja untuk sungguh semakin dimampukan menerima rahmat, berkat dan mengalirkannya bagi orang-orang lain. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapan Tuhan kita hening sejauh mana tanda kehadiran Allah, kekudusan Allah sungguh semakin menjadi bagian kehidupan kita. Berhadapannya kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunannya, karena seringkali kita mengotori gereja sebagai bait Allah, yaitu diri kita, dengan dosa, dengan iri hati, fitnah, dan banyak hal dalam kehidupan ini. Kita hening sejenak. Supaya sungguh layak bersatu dengan Tuhan, kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau lemah hati tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan nama-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah dan boleh menjadi tanda anugerah rahmat-Mu bagi semua orang. Semoga seluruh doa dan harapan kami yang senantiasa kami lambungkan kepadamu dalam gereja-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci.
Dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran
kuasa Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan.
Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau telah membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa kabar? Baik, sehat? Semua merasa senang, bahagia datang di dalam rumah Tuhan? Puji Tuhan. Kalau kita merasa senang, maka seharusnya kesenangan dan kebahagiaan itu harus tetap menjadi bagian kehidupan yang terus-menerus kita bawa. Pada hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Gereja Universal seluruh dunia merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran atau Basilika Yohanes Lateran di Roma oleh Paus Silvester pada tahun 324. Itu berarti bahwa pada tahun ini Gereja Basilika Lateran ini sudah berapa umurnya? Berapa itu ya? 2025 kurang 324 berapa? Ya, dengan kata lain tahun lalu Gereja Basilika Lateran ini merayakan 1700 tahun berdirinya. Kita sudah berdiri berapa tahun? Kapan didedikasikan gereja kita? Lupa ya? Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pastor pakai orang pakai putih kok pakai yang aneh-aneh? Saya sengaja supaya kita ingat bahwa gereja ini didedikasikan dan ada satu tanda yang dihadirkan, itu para imam pada saat itu memakai ini. Tadi saya tanya kepada prodikon petugas, tidak ada yang protes saya pakai baju ini, kah kamu pakai putih semua? Ingat dedikasi gereja kita tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa? Tanggal berapa? Ya lupa. Ya. Tidak ada yang ingat, saya juga lupa. 2 Februari 2022. Cocok ya? Cocok ya? Ya, 2022. 2 Februari 2022, suatu angka yang sangat istimewa. Kita tidak tahu kenapa hal itu kita pilih. Yang seharusnya pada saat itu kita akan rayakan di Pesta Pelindung di tahun 2021, tetapi tidak jadi. Karena kita berpikir pada saat itu kita selesaikan dulu semua pagar dan semua. Kalau masih ada yang belum selesai, lalu ya nanti kata orang apa dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, sebelum kita maju lebih lanjut sehubungan dengan itu, saya harap bahwa kita sudah memahami dan memaknai bahwa saya memakai sekarang ini bagian dari liturgi gereja kita untuk menghadirkan apa yang
sungguh menjadi tanda kebanggaan bagi kita. Tetapi kita dulu melihat apa yang menjadi bagian bacaan pada hari ini. Kenapa kita merayakan dan menjadi penting dalam gereja untuk merayakan Basilika Basilika Yohanes Lateran? Karena ini adalah tanda simbol kehadiran pertama untuk menghadirkan gereja katakanlah secara terbuka kepada dunia, di mana awal-awal gereja itu orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus dikejar-kejar. Sehingga dalam kata pengantar tadi, mereka yang berdoa dan berkumpul untuk mau mengarahkan hidupnya kepada Tuhan itu berada pada katakombe dan belum diizinkan untuk mengadakan ibadah atau perayaan secara terbuka. Nanti pada saat Paus Silvester dan Kekaisaran Konstantinus pada saat itu, lalu dibukalah kesempatan bagi gereja Katolik untuk boleh beribadah di dalam gereja. Maka basilika tertua di barat ini lalu mulai didedikasikan untuk mau menghormati hal itu dan menyatakan satu. Tanda kesucian dan kekudusan Allah dinyatakan dalam dunia ini bagi seluruh dunia. Kemudian gereja basilika itu menjadi tanda kesatuan seluruh umat manusia. Dan dengan demikian apa yang diharapkan dari itu, kita akan lebih merenungkannya dan melihatnya dalam bacaan pertama. Bahwa di bait suci itu akan mengalir air kehidupan yang sungguh-sungguh memberikan rahmat dan berkat kemanapun air itu mengalir. Maka semua yang dialiri, tumbuh-tumbuhan, hewan yang boleh menikmati. Kita dengarkan tadi bahwa di laut mati pun yang tidak ada ikan hidup di sana. Tapi kalau air yang keluar dari bait suci itu mengalir ke sana, maka berkeriapanlah ikan-ikan di dalamnya dan seterusnya. Tanaman yang ada di pinggirnya itu berbuah sepanjang tahun dan seterusnya. Ini menandakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa dari dalam bait suci Allah mengalir kehidupan yang memberikan harapan kepada seluruh dunia ini. Nah, gambaran itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih lebih dikhususkan dan lebih diutamakan di dalam kehidupan umat beriman, di mana gereja utama dan terutama adalah sebagai bait suci Allah adalah diri kita masing-masing yang berpola pada pribadi Yesus sebagai putra Allah yang mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kita umat manusia. Sehingga dalam bacaan kedua, saudara-saudara kamu adalah ladang Allah dan seterusnya. Lalu akhir dari bacaan itu, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu semua. Kita semua Bapak Ibu Saudara terkasih adalah bait kudus Allah. Apakah kita sadar akan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Saya kira ini yang juga menjadi penting. Lalu di dalam bacaan Injil Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada saat Yesus ke Yerusalem lalu mendapatkan orang ternyata bait kudus Tuhan Allah itu dipergunakan salah. Dia mengambil tindakan sebagai putra Allah dan mengusir orang-orang yang menyalahgunakan bait suci Allah itu. Bait suci Allah bukan lagi dipakai sebagai tempat beribadah, tempat untuk mempersembahkan korban, mempersembahkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, di mana orang datang untuk membuka hatinya, menyerahkan seluruh hidupnya. Saya selalu mengistilahkan, kalau kita datang di dalam gereja, di dalam bait suci Tuhan, apakah kita datang untuk sungguh membuka diri kita, menelanjangi diri kita di hadapan Tuhan? Kita datang untuk pertama bersyukur, mempercayakan seluruh hidup kita, membawa suka dan duka seluruh kehidupan, dan kita persembahkan kepada Tuhan. Atau justru yang kita bawa dalam kehidupan kita dalam mengikuti perayaan di gereja ialah kita datang untuk mau dan ingin memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Seringkali hal ini yang terjadi. Sejauh mana kekudusan dan kesucian itu tetap menjadi bagian kehidupan. Nah, apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, ternyata dia mengusir semua orang itu. Lalu apa yang dikatakan dalam bacaan Injil? Rombaklah rumah ini, runtuhkanlah bait suci ini,
dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan, mana mungkin. Ini saja dibangun 46 tahun dan dalam 3 hari engkau akan membangunnya. Maka yang dimaksudkan adalah dirinya sebagai bait Allah. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita semua yang mengikutkan dan mengikatkan diri pada pokok anggur keselamatan kehidupan ini, yaitu Yesus Kristus, adalah bait suci Allah lewat pembaptisan. Sejauh mana diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih tetap menjadi bait suci Allah, inilah yang terus-menerus kita renungkan. Maka saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai anggota gereja dan batu-batu yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi tanda kekudusan bagi orang-orang lain. Tidak begitu mudah untuk menjadi Katolik. Ada masa di mana kita dituntun, di mana kita diingatkan, di mana kita mempelajari hal ini. Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang yang pada hari ini mengatakan, pastor atau kepada pengurus gereja, saya mau Katolik, dan langsung kita katakan, oh yoh datang besok dan dibaptis. Tidak ada. Kita harus diberikan pemahaman pengertian, mengalami katekumen, mendapatkan katekese pelajaran-pelajaran, dengan satu pengharapan kalau kita sudah memahami dan memaknai akan hal ini, maka kita akan sungguh menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kesatuan gereja dan bersedia untuk bertobat dan memperbaharui diri terus-menerus. Dan dengan demikian kita tahu bahwa dari dalam gereja lah kita boleh mendapatkan sarana-sarana rahmat yang disebut dengan sakramen dalam gereja. Dan ada 7 sakramen dalam gereja kita, gereja Katolik, dan 6 yang bisa diterima dalam situasi normal sejauh itu memungkinkan. Karena sakramen perkawinan dan sakramen imamat itu saling menjatuhkan, dan bagi kami yang mau dan ingin untuk mengadakan profesi penyerahan diri sepenuhnya, biarawan-biarawati mengkhususkan diri untuk karya pelayanan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan tentu kepada kita umatnya. Kita yang memilih hidup berkeluarga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dan mungkin pada masa sekarang ini banyak juga kelompok-kelompok yang memilih tidak untuk berkeluarga tetapi lebih fokus pada pelayanan, walaupun mungkin tidak masuk dalam bagian terpanggil secara istimewa, tetapi dari dirinya sendiri dan atas kemauannya untuk mau dan ingin menyerahkan diri sepenuhnya dalam banyak karya-karya yang dibuat pada masa ini. Dan dengan demikian itu mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat pilihan-pilihan kehidupan ini, panggilan kehidupan ini mengingatkan bahwa semuanya itu sarana rahmat yang disediakan oleh gereja bagi kita adalah sarana untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan sendiri. Dan persatuan itu akan disempurnakan oleh Tuhan lewat karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka saya mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, seharusnya gereja dan kita adalah bagian dari gereja sungguh semakin memahami akan hal ini, di mana Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan kita, dan dari sanalah kita mengambil dan mendapatkan aliran rahmat itu yang seharusnya kita nyatakan juga bagi orang-orang lain. Jika dalam menjalani hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ternyata bait suci Tuhan ini yang kita miliki dan kita bawa ternyata dikotori oleh pikiran perasaan duniawi belaka, maka mari kita tetap membuka hati kita supaya Yesus menyucikan dan menguduskan kita setiap saat. Dan pengudusan penyucian itu paling tidak Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam liturgi gereja Katolik, kalau hal ini tertata dengan baik, lalu kita melaksanakan tugas perutusan itu tidak hanya sebagai hukum dan perintah saja, tetapi mengalir dari kerinduan dan keinginan kita untuk mau menyatakan rahmat dan berkat itu bagi orang-orang lain.
sehingga beribadah, pergi ke gereja, merayakan ekaristi, berdoa baik secara pribadi maupun secara bersama dalam seluruh kehidupan, itu bukan sesuatu yang terpaksa, tetapi sesuatu yang mengalir dari diri kita sebagai suatu kerinduan bahwa kita telah diberikan rahmat kehidupan oleh Tuhan, dan kita juga ingin menyerahkan atau meneruskan itu bagi orang-orang lain. Maka kita harus bersedia untuk diutus kemana saja dalam seluruh situasi memungkinkan bagi kita. Utamanya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang seringkali masuk di dalam gedung gereja di paroki Andalas ini. Menurut pandangan dan penilaian orang, di kota Makassar ini gedung gereja yang paling bagus adalah gereja paroki Kristus Raja Andalas. Betul ya? Oh, itu tepuk tangan orang. Dan dengan tepuk tangan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, mengingatkan kita akan beberapa hal. 1, saya mau tahu, dan saya selalu membuka CCTV. Pada saat masuk di dalam gereja ini, apakah kita sungguh-sungguh bersedia untuk mau mengatakan, Tuhan, aku masuk di dalam bait-Mu yang begitu indah, di mana Engkau akan hadir untuk menguduskan dan menyucikan saya. Lalu kita mulai membuat tanda salib. Tandanya bahwa kita telah berjuang sepanjang minggu ini dan ingin seperti Engkau ya Yesus memikul salib itu apapun resikonya dalam kehidupan. Lalu saya masuk di tempat duduk dan mulai berlutut dan berdoa. Tetapi tidak jarang yang saya lihat masuk dalam gereja dengan bebas saja, tanpa ada rasa bahwa Tuhan memanggil saya untuk datang sebagai pendosa yang tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saya. Terlebih Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, pada saat sabda Tuhan dibacakan, renungan mulai dijalankan dan seterusnya, lalu dalam hati kita, tidak seperti itu yang saya maksudkan. Kenapa saya datang di gereja ini? Ternyata firman yang saya dengar tidak seperti yang saya harapkan. Pertanyaan saya, siapa yang kita cari? Apakah karena gedung gerejanya bagus dan indah? Ataukah saya mau kusuk di hadapan Tuhan untuk sungguh persembahkan? Sehingga mohon maaf, seandainya pun bom itu meletus di samping, apakah hati saya masih tenang? Ini memang berat. Tetapi itu adalah resiko dari kehidupan yang kita harus pilih. Dan kita harus persembahkan kepada Tuhan apapun itu. Karena kehidupan di dalam dunia ini Tuhan yang miliki, kita hanya memperjuangkan sebaik mungkin, sebenar-benarnya seluruh kehidupan, dan selalu memohon supaya Tuhan semakin memberikan yang terbaik. Jika kita jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apakah kita tetap bersedia untuk datang di hadapan Tuhan? Atau justru kita mempersalahkan orang lain dalam seluruh kehidupan? Dan mungkin ada yang mengatakan, pengurus gereja juga begitu, pastor juga begitu, dan seterusnya. Banyak yang kita alihkan dari dalam diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka pertanyaan saya, fokuskah kita pada Tuhan pada saat kita masuk dalam rumah Tuhan? Di beberapa tempat Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih mungkin tidak berlebihan. Pada saat mereka melintas di jalan raya dan ada gereja yang kelihatan mereka buat tanda salib. Mudah-mudahan itu menjadi suatu ungkapan iman yang sungguh-sungguh dalam dan membuat mereka mampu dan bisa menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Saya mulai merenung dan berpikir pada saat perjalanan-perjalanan itu, kenapa orang menghayati hal itu? Saya mulai tanya, kenapa buat tanda salib? Saya bersyukur pastor bahwa dalam perjalanan kita ternyata kita dapatkan lagi tempat di mana saya bisa bertemu dengan Tuhan untuk mempersembahkan seluruh diri saya. Dalam segala kelemahan dan kekurangan dan ketidakberdayaan, saya selalu mendapatkan kekuatan dari dalam gereja. Terlebih pada saat saya menerima Komuni Kudus
Dan sesudah itu saya pulang untuk meresapkan dalam diri saya dan mencoba menghayatinya bahwa syukur Tuhan engkau boleh masuk dalam diri saya yang tidak ada artinya di depanmu. Tetapi engkau masuk dalam diri saya untuk mau dan ingin menyucikan saya. Mudah-mudahan bisa membebaskan saya dari situasi yang paling berat dalam kehidupan ini. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hanya berpikir, nanti kalau ada waktu sisa baru saya pergi ke gereja. Misa pun bagi kita tidak menjadi sesuatu yang menjadi kerinduan. Mohon maaf kalau saya agak singgung banyak ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan terlebih lagi mohon maaf, saya melihat tanda-tanda gereja kita sebagai umat Allah akan terputus entah kapan itu. Orang muda sekarang susah sekali diajak untuk berkumpul. Yang ada sekarang adalah gereja anak-anak sekolah minggu. Tetapi pada saat usia OMK, di mana dulu pada masa-masa kita yang sudah berumur 50-an tahun, ada begitu banyak kelompok-kelompok mudika. Ada Tarsisus, ada Santo Lukas dan seterusnya. Sekarang tidak ada satu nama itu pun. Pertanyaan saya kenapa? Apakah salah kami para imam, para pengurus gereja? Lalu saya mulai bertanya-tanya, mungkin memang sebagai pengikut Yesus, ya mohon maaf ini pertanyaan konyol yang saya refleksikan. Mungkin karena di dalam kitab suci tidak pernah dibahas bagaimana masa remaja Yesus. Terakhir pada saat dia masuk dalam bait suci Tuhan. Dan itu ternyata menjadi bagian yang harus direnungkan untuk mengingatkan kepada orang muda bahwa pada saat kita menghilang dari rumah, apakah kita ditemukan oleh orang tua kita di dalam bait suci Allah atau justru di tempat lain? Itu pertanyaan saya. Kenapa sekarang mereka ini menjadi hilang? Mungkin saja sejak dari awal kita salah mengarahkan mereka. Bagi mereka kita merasa kita mencintai dan menyayangi anak-anak kita pada saat dia meminta sesuatu dan kita penuhi sesuai dengan kemampuan dan keberadaan kita. Anak-anak yang seharusnya belum bisa memakai HP yang canggih, kita sudah belikan HP yang canggih. Sehingga pada saat dia sudah mulai besar, walaupun kita berteriak, dia tidak mengatakan, tidak ada HP. Dan dia lebih sayang dengan itu. Kalau HP-nya hilang, dia menangis setengah mati. Tetapi papa mamanya tidak ketemu 1 minggu, bagi dia tidak apa-apa. Saya hanya melontarkan ini Bapak Ibu Saudara terkasih untuk boleh menjadi permenungan kita ke depan. Karena gereja percuma bagus kalau kita sebagai anggotanya tidak mengantisipasi hal ini di dunia modern ini. Kita ingat pada saat masa Jepang baru masuk dalam peralihan untuk lebih menonjolkan kemampuan dan intelektual. Banyak orang muda bunuh diri karena tidak ada pegangan. Di Jakarta kemarin terjadi bom di sekolah untuk orang muda. Kenapa hal itu terjadi? Harus menjadi bahan refleksi bagi kita hal-hal seperti ini. Orang tidak menghargai kemanusiaan, martabat dan seterusnya dalam seluruh kehidupan. Tetapi kan kita hanya merenungkan beberapa hal. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai gereja yang hidup, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita punya visi dan pandang ke depan untuk melihat hal ini. Mudah-mudahan sungguh membantu masyarakat kita semua sebagai anggota gereja, persekutuan umat Allah dan persatuan gereja yang senantiasa mau bersekutu. Mari kita upayakan untuk saling mengingatkan dan saling meneguhkan dalam seluruh pengharapan. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi Tuhan selalu mau dan ingin untuk menyucikan dan meneruskan kita, asal kita mau dan ingin datang kepadanya untuk menyerahkan seluruh hidup kita. Moga-moga dengan itu saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh menyadari bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Sebenarnya saya membacakan doa untuk pemberkatan gereja kita di tahun yang lalu, di tahun 2022. Inilah gereja yang mulia, kota yang dibangun di puncak gunung yang tampak cemerlang dan berkilauan bagi semua orang. Di sini cahaya abadi anak domba memancar dan nada syukur para kudus bergema.
Itu kita lantunkan dalam doa syukur agung. Dari sebab itu Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, sudilah memenuhi gereja dan altar ini dengan pengudusan surgawi, supaya gereja ini senantiasa menjadi tempat suci dan altar ini selamanya menjadi meja yang siap bagi korban Kristus. Dan itulah kita. Bapa, semoga di tempat ini air rahmat ilahi menghapus dosa manusia, supaya mereka sebagai anak-anak-Mu mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali untuk hidup abadi. Tidak ada rumusan ini di gereja-gereja lain, hanya dalam gereja Katolik. Semoga di tempat ini umat beriman-Mu yang berhimpun di sekeliling meja altar merayakan kenangan Paskah, disegarkan oleh sabda Kristus dan perjamuan tubuhnya. Semoga di tempat ini menggema pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira, suara manusia disatukan dengan paduan suara para malaikat, dan doa terus-menerus naik ke hadirat-Mu untuk keselamatan dunia. Semoga di tempat ini fakir miskin menemukan belas kasihan, orang-orang tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semoga semua orang mencapai martabat sebagai putra-putri-Mu, sehingga dengan penuh sukacita tiba di Yerusalem surgawi. Itulah pengharapan kita. Dan sekali lagi, ini hanya ditemukan dalam gereja Katolik. Semoga persatuan kita sungguh semakin diteguhkan oleh Tuhan, dan kita semakin mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah mendukung iman kepercayaan kita, maka mari dengan hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya kita sebagai umat beriman lebih menyadari bahwa kita adalah gereja, bait Allah yang hidup, dan supaya hati kita tetap terbuka bagi kebutuhan masyarakat. Marilah mengatakan, bangunlah gereja-Mu ya Tuhan, bangunlah gereja-Mu ya Tuhan. Bagi Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga Paus dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon, bangunlah gereja-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat yang oleh Yesus Kristus telah dibangun di atas batu karang yang teguh. Ya Bapa, semoga umat beriman tidak digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tetapi tetap teguh dalam imannya dan bersatu dengan gereja Kristus dimanapun juga. Marilah kita mohon, bangunlah gereja-Mu ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang membutuhkan gereja sebagai tempat untuk beribadat. Ya Bapa, semoga gereja kami dibangun dengan rapi dan indah sebagai pengungkapan iman kami, sehingga menarik hati kami kepadamu. Semoga gereja juga dibangun dengan sederhana, sebagai ungkapan niat kami untuk melayani sesama manusia dengan rendah hati, khususnya mereka yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak. Marilah kita mohon, bangunlah gereja-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani,
semoga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Bangunlah gerejamu ya Tuhan. Kami mensyukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang Kau perkenan ke hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Utamanya bagi saudari kami Veronica Rada yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga saudari kami dan semua saja yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini sungguh semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau berkati dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh usaha rencana pekerjaan. Kau jauhkan dari mara bahaya, Kau jaga supaya tetap sehat walafiat, semangat dalam menjalani kehidupan, sehingga kebahagiaan sungguh menjadi bagian kehidupan untuk semakin memuji memuliakan di Kau. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri segala rahmat persatuan dengan Dikau, utamanya bagi kami umat-Mu yang senantiasa bersatu dengan Dikau lewat doa-doa, utamanya doa novena 3 kali Salam Maria bagi umat-Mu. Semoga dengan menemukan kekuatan rahmat ini, umat-Mu senantiasa Kau teguhkan dalam iman pengharapan untuk selalu bersatu sepenuhnya, dan lewat itu Tuhan, mereka sungguh semakin menemukan harapannya untuk menuju kepada kesempurnaan persatuan sepenuhnya dengan Dikau. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan kuasa kasih-Mu tetap menguatkan mereka. Kedua imam-Mu yang dirawat di rumah sakit, Selamaris, Pastor Arda dan Pastor John Dakunya, dan semua saja yang dirawat, semoga dengan kuasa-Mu dan berkat melalui usaha keluarga, para dokter siapa saja menangani orang sakit, suatu saat mereka memperoleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Terlebih di bulan November ini, di mana kami tetap menyatukan diri kami dengan Dikau lewat doa kepada saudara-saudari kami yang telah berpulang. Bersama keluarga, kami bawa dalam doa-doa kami juga Bapak Rudolfus Rondo, Mama Fransiskus JB, serta seluruh keluarga besar Ana Sonda yang sudah meninggal, Mama Wilhelmina Moi, Dominikus Soi. Semua orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk perjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Senang di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gerejamu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh kembang dalam iman kepada Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan yang persiapkan persembahan kita.
Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan ini dan anugerahkanlah kepada kami yang memohon kepadamu daya sakramen yang menyelamatkan dan buah dari doa-doa yang kami harapkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena kasih-Mu, Engkau berkenan tinggal di rumah doa ini, agar dengan bantuan rahmat-Mu yang hangat, Engkau menjadikan kami kenisah Roh Kudus yang memancarkan kecemerlangan hidup yang suci. Gereja itu yang hadir secara tersamar dalam kanisa yang tak kelihatan, terus-menerus Engkau kuduskan menjadi mempelai Kristus, agar sebagai ibu yang bahagia karena anaknya yang banyak Ia tempatkan dalam kemuliaan-Mu di surga. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kami anak-anak-Mu sebagai gereja-Mu, batu-batu yang tersusun untuk hadir senantiasa berserah diri kepada-Mu dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga bersama dengan mereka yang kami berdalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tetapi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now to give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Bagaikan batu-batu hidup, kamu dibangun menjadi bangunan rohani imamat kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar di dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisa rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 8 sampai 9 November 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 1 dan 2 November 2025, Rp21.130.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp13.644.000. Kolekte gereja misa penutupan bulan Rosario Rp1.004.000. Kolekte perkawinan Rp3.916.000. Kolekte misa requiem Rp590.000. Sumbangan untuk gereja dari yang pertama no-name Rp1 juta, yang kedua Ibu Leni dan Ibu Parida Rp500.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Leni Hengki Rp3 juta, Mikael K. Kusuma Rp1.500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Marcelino Matola dengan Stepani Wijaya, pengumuman ketiga. Marcelino Surya Wijaya dengan Valencia Christine Chandra, pengumuman kedua. Lukas Kintarman dengan Teresia Panni Tania, pengumuman kedua. Serpasius Sonseda dengan Yunita Yusti Lero, pengumuman kedua. Robin Cahyadi dengan Fidelia Penesa Leonan, pengumuman pertama. Kevin Hamdani Putra dengan Evelyn Christina Kuanti, pengumuman pertama. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di aula lantai 1. Keempat, disampaikan kepada para ketua rukun untuk mulai memasukkan data anggota rukunnya yang prasejahtera, disertai fotokopi KK Katolik Biduk dan terdaftar keluarga prasejahtera di sistem Biduk dan akan dicek kembali. Yang kelima, sehubungan dengan pembagian sembako pada bulan Desember, maka kami mengharapkan kepada umat untuk mulai mengumpulkan sumbangan berupa beras, minyak, mie instan, gula, dan lain-lainnya yang akan dibagikan kepada keluarga atau umat paroki Andalas yang membutuhkan. Atas bantuan Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang keenam, baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 November 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan untuk mengambil formulir baptis di kantor sekretariat paroki. Yang ketujuh, SD Prater Teratai 1 telah membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Gelombang pertama pada bulan September sampai 31 Desember dan gelombang kedua pada bulan Januari sampai 1 Juli 2026. Gratis uang pangkal dan uang buku. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, segera ke SD Prater Teratai 1, Jalan Gunung Latimojong nomor 23B Makassar. Kantor buka jam 8 pagi sampai 14.00 siang. Yang kedelapan, dalam rangka HAMS atau Hari Anak Misioner Sedunia dan rekoleksi, kami dari anak-anak sekami
mencari dana dengan menjual basar makanan dan kue di basement gereja. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli jualan kami ini. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Panitia Pesta Pelindung Paroki Kristus Raja Andalas yang ke-86 tahun mengajak seluruh umat untuk memeriahkan rangkaian kegiatan. Yang pertama, rekoleksi dengan tema membangun semangat pelayanan yang dirajai oleh Kristus Raja Semesta Alam yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 November 2025 di Malino. Silahkan mendaftarkan diri di ketua rukun atau kategorial masing-masing. Yang kedua, panitia dan tim Komsos Paroki menjual kupon undian dan baju kaos untuk jalan santai yang akan dilaksanakan pada Sabtu 22 November 2025. Para suster Kongregasi Putri Renya Rosari atau PRR menjual kalender misi tahun 2026 dengan harga Rp30.000. Tujuan penjualan kalender untuk membantu para penderita kusta atau lepra di Naop Kepa NTT, anak-anak panti asuhan, karya misi di Kenya Afrika, dan pembinaan bagi calon suster PRR. Terima kasih untuk cinta dan kemurahan hati Romo, Dewan dan umat di paroki ini. Tuhan membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Diingatkan dalam rangka Pesta Pelindung kita, lalu beberapa kegiatan itu diadakan, termasuk rekoleksi yang akan dimulai dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang. Dan sampai pada hari Minggu kita mengundang 3 pembicara untuk boleh memberikan masukan supaya kita bisa mendapatkan semangat. Kami sangat mengharapkan dari setiap rukun untuk mengikuti pendampingan rekoleksi ini, moga-moga menjadi bagian untuk kita renungkan mengisi karya dan pelayan kita di masa akan datang. Jadi sangat diharapkan kehadiran kita. Silakan mendaftar sekali lagi di rukun. Rapat terakhir saya mengatakan kepada panitia kalau tidak sampai 100, tapi tadi saya sudah dengar bahwa sudah 133, maka mungkin kalau tidak sampai kita batalkan, tetapi sudah 133 yang akan ikut. Nah tentu karena ini menyangkut juga hari Minggu, maka yang bertugas pada hari Sabtu Minggu itu supaya dikonfirmasi baik-baik dengan yang tidak ikut di rekoleksi nantinya. Jadi harap bahwa ini menjadi perhatian kita karena itu adalah bagian yang harus kita mudah-mudahan menjadi pendasaran bagi kita untuk semakin memaknai Kristus Raja Semesta Alam sebagai semangat hidup kita di paroki ini. Kemudian hal-hal lain saya kira terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas pelayanan semua yang mengambil bagian pada kesempatan ini. Terlebih kita berterima kasih kepada SMP Raja Wali yang boleh hadir menyatakan pelayanan pada kesempatan ini. Dengan demikian seperti SD teratai berharap bahwa lewat karya pelayanan ini kita juga semakin mengenal sekolah-sekolah kita, baik yang dikelola oleh para frater hamba-hamba Kristus maupun yang dikelola oleh para suster, yaitu Raja Wali, Hati Kudus, Santo Yosef, dan baik SMP maupun SMA. Kemudian juga Cendrawasih dan sekolah-sekolah yayasan lain kiranya tetap menjadi perhatian kita dari umat untuk tetap membuat sekolah kita itu sebagai tempat untuk menemukan dan mengakarkan iman, itu kita upayakan. Jadi saya harap bahwa hal ini tetap menjadi perhatian kita. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kelompok dekorasi, sound system yang sudah mempersiapkan ini, kita semua yang mengambil bagian
Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih dan mohon maaf perayaan pada kesempatan ini cukup panjang. Kesempatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan tetap menjadi pegangan hidup kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Tuhan surga dan bumi yang telah mengumpulkan saudara-saudari pada hari ini untuk penyucian gerejanya melimpahi saudara-saudara dengan berkat surgawi. Semoga Dia yang menghendaki semua anak yang tercerai-berai dikumpulkan bersama dalam putranya, berkenan menjadikan saudara-saudari kenisa dan tempat kediaman Roh Kudus-Nya. Semoga setelah dibersihkan dengan sepenuhnya, Allah berkenan bersemayam di dalam diri saudara-saudari dan menganugerahkan kepada saudara-saudari warisan kebahagiaan abadi bersama semua orang kudus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita pada hari ini di sini telah selesai. Syukur kepada Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 621. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai